Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KS NK 2021 Kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten atau kota tahun 2021 nomor 11 sampai 15. Nomor 11, jika A lebih besar dari 1, suatu bilangan asli, sehingga hasil penjumlahan semua bilangan real X yang memenuhi persamaan ini adalah 51, maka nilai A adalah titik-titik. Catatan, ini fungsi ini menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari X, atau biasa disebut sebagai fungsi floor. Contoh nih, floor dari 2,1 adalah 2, yaitu bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari 2,1, ya berarti 2 ya, bilangan bulat. 2 ini bilangan bulat paling besar dan tidak lebih dari ini. Jadi 2,1 itu adalah floor dari 2,1 ditambah 0,1, karena ini tadi kan 2 kan, 2 ditambah 0,1. Kemudian dalam hal ini delta saya ambil 0,1, sehingga kalau begitu dari sini kita bisa buat persamaan seperti ini. Kita anggap X, kemudian ini floor X ditambah delta, kemudian deltanya adalah 0,1 itu antara 0 sampai 1. Kemudian sehingga dari sini kan floor X itu adalah X dikurangi delta ya. Kemudian rumus yang ini tadi dari soal ini tadi kita ganti floornya dengan ini ya, dengan X min delta. Ini diganti X min delta, ininya tetap, ini tetap, ini tetap. Oke, ini dijabarkan jadi seperti ini hasilnya. Kemudian dikelompokkan, ini X wadah di sini, kemudian yang ada X-nya ini 2 delta, ini min 2 delta, kemudian ini 2A, nah ini 2A. Oke, yang ada X-nya dikelompokkan seperti ini, yang tidak ada X-nya konstanta ini dengan ini ditaruh di belakang, jadi seperti ini. Ini adalah persamaan kuadrat, maka anggap akarnya adalah X1 dan X2, sehingga berlaku tentunya jumlah akarnya adalah min B per A. Ini ya, min B, B-nya kan ini kan, per A-nya adalah 1, berarti sama dengan ini. Ini ya, persamaan kuadrat, itu jumlah akar-akarnya adalah min B per A, hasil kali akarnya adalah C per A. Padahal hasil penjumlahan semua bilangan real X yang memenuhi persamaan ini adalah 51. Ini tadi diketahui dari soal ya. Nah ini 51 ya. Nah, hasil penjumlahan semua bilangan real X yang memenuhi adalah 51, berarti akar-akar dari ini adalah 51 kalau dijumlahkan. Nah berarti tentu X1 ditambah X2 tadi sama dengan 51 kan, ini tadi berarti sama dengan 51 dengan A nya lebih besar dari 1. Nah ini diketahui dari soal A lebih besar dari 1. A lebih besar dari 1, deltanya antara 0 sampai 1, kemudian ini tadi sama dengan 51, berarti dual delta sama dengan 51 kurang 2A, maka delta adalah ini dibagi 2 ya. Oke, hasilnya seperti ini, sehingga kita peroleh ini. Nah kan delta ini kan 0 sampai 1, deltanya diganti ini. Nah kita peroleh ini ya. Kemudian kita kalikan 2 semuanya, ini kali 2 kali 2 kali 2, ini hasilnya. Kemudian dikurang 51, ini kurang 51, kurang 51, kurang 51, ini hasilnya. Kemudian ini berarti min 49 ya, 2 dikurang 51. Kemudian setelah itu dibagi min 2, bagi min 2 ini jadi plus ya. Ini bagi min 2 ini jadi plus. Oke, ini jadi plus A, tentu tandanya berbalik ya, karena pembaginya negatif. Ini tandanya dibalik, jadi seperti ini.
Oke, kalau ditulis di arahnya dibalik seperti ini ya, 24,5 sampai 2,5. Tadi disebutkan bahwa A adalah bilangan asli. Adalah A di sini. Tentu bilangan asli yang di dalam interval ini adalah 25. Jadi A sama dengan 25. 12. Diketahui bilangan real A, B, C memenuhi ketidaksamaan ini untuk setiap X himpunan bilangan real, X antara 0 sampai 1. Nilai maksimum yang mungkin dari ini adalah titik-titik. Oke, untuk X nya 0. Oke, untuk X nya 0 kita tuliskan ke sini 0, 0, begitu kita peroleh ini. Berarti ini ya, nilai mutlak dari C adalah kurang sama dengan 1, berarti C ini di dalam interval min 1 sampai 1. Lalu kalau X nya saya ganti 1, ini sulihkan ke sini 1, 1, begitu saya peroleh ini. Nah, seperti ini berarti A, B, C, A plus B plus C ini antara min 1 sampai 1. Lalu kalau X nya diganti di sini adalah setengah, setengah kan di antara 0 dan 1 ya. Sehingga kita peroleh ini ya, ini setengah, setengah, sehingga seperti ini. Nah ini. Kemudian dikalikan dengan 4 ya, dikalikan dengan 4, ini A, ini 2B, ini 4C. Nah, jadi seperti ini, sehingga ini antara min 4 sampai 4. Kita punya 3, ini 1, 2, 3, nanti yang ditanya ini. Oke, yang ditanya ini, maka strateginya saya fokus ke koefisien dari A ini. Koefisien dari A adalah 21. Nah ini dari sini, ini dan ini bagaimana agar A nya nanti 21. Maka yang ini saya kalikan 22. Ini saya kalikan 22, ini kali 22, ini juga begitu. Maka hasilnya ini ya. Oke, hasilnya ini sudah. Setelah itu saya kurangi ini, sehingga nanti kan 22A dikurang A ini kan jadi 21A ya. Oke, dikurangi ini dikurangi ini, dikurangi yang ini, maaf ya. Oke, dikurangi. Nah, hasilnya tentunya adalah ini ya. Nah, antara min 26 sampai 6. Kenapa kok begitu? Kan ini 20 min 22. Oke. Oke, ralat yang dikalikan 22 ini ya. Ini dikalikan 22. Kemudian nanti dikurangi ini. Kenapa kok dikurangi ini? Karena kita kalau lihat ini 21 A nya, nanti kan 22 dikurangi 1 kan jadi 21. Kemudian ini 22B dikurangi 2B kan jadi 20, pas ya. Kemudian ini 22C dikurangi 4C jadi 18C ya, tapi kan nanti bisa ditambah dengan ini 18C tambah C kan jadi 19. Nah begitu strateginya ya. Oke, nah ini dikalikan 22, hasilnya ini, kemudian dikurang ini, hasilnya adalah ini. Min 26 dari mana? Min 26 ya ini tadi, min 22 dikurangi 4. Nah dikurangi 4 yang ini ya, karena ini kan maksimum nanti, paling kecil kan min 26. Nah kemudian 26 ini dari mana? Dari 22 ditambah 4, 26. Nah, ini ya. Oke, berarti dalam interval ini. Nah ini C nya 18 padahal mintanya 19, lalu tentu ditambah dengan yang ini ya, ditambah dengan ini, tambah C jadi 19C. Kemudian ini 27 dari mana? 26 tambah 1, kemudian min 27, 26, min 26 dikurang 1. Oke, sebab C di sini kan antara ini, sehingga ya tentu di sini maksimalnya berapa? Maksimumnya adalah 27. Nomor 13, diberikan X, Y, dan N bilangan-bilangan asli yang memenuhi persamaan ini. Nilai Y terbesar yang mungkin adalah titik-titik. Strateginya, bentuk ini nanti kita ubah menjadi perkalian ini kali ini sama dengan 253. Dan 253 itu kan ini kali ini atau ini kali ini ya.
Oke, sebelumnya perhatikan bentuk ini, kalau dijabarkan kan jadi seperti ini, kemudian B-nya kuadratnya pindah ruas jadi seperti ini, sehingga ya bentuk ini kan jadi ini ya, min 6 itu dibagi 2 jadi min 3, min 9 ini min selalu, kemudian dari min 3 kuadrat adalah 9. Jadi ini 6 bagi 2 min 3, min 3 kuadrat 9. Oke, nah bentuk ini dijabarkan jadi seperti ini, kemudian n kuadratnya dipindah ruas jadi min n kuadrat, kemudian ini dipisahkan seperti ini, yang ada y nya x kuadrat di sini, y karena ada y nya taruh di depan, kemudian 2x ditaruh di sini, ny ditaruh di depan yang ada y nya, kemudian ini ada y nya ditaruh di depan, kemudian min n kuadrat di sini. Ini semuanya ada y nya, difaktorkan, y nya dikeluarkan seperti ini. Nah, kemudian bentuk yang ini difaktorkan kan jadi seperti ini, 2 nya dibagi 2 1, kemudian 1 kuadrat ini 1. Oke, kemudian min 1 nya ini pindah ruas ke kanan jadi plus, ini tambah 1 jadi 253. Oke, yang ini difaktorkan kan jadi a min b, a plus b ya. Nah, seperti ini. Kemudian dibuka kurungnya ini maupun ini, hasilnya seperti ini, sama dengan 253. Perhatikan ini kan sama ya, x1n, ini x1n, berarti kan ini faktor yang sama ya. Kita faktorkan aja seperti ini, y, kemudian ini di belakangnya. Nah, ini kan sudah jadi 2 perkalian ya. Oke, nah dalam hal ini nanti ada 4 kemungkinan. Pertama ini, kedua ini dibalik, satunya di belakang, 253 nya di depan. Ini ya. Oke, peristiwa pertama ini yang depan sama dengan 1, yang belakang sama dengan 253. Kemudian yang kedua nanti dibalik saja, 253 di depan, satunya di belakang. Kemudian yang ketiga ini, yang depan 11, yang belakang 23 ini. Yang keempat nanti dibalik aja, 23 di depan, 11-nya di belakang ya. Oke, kemudian kita cari masing-masing. Kasus yang pertama ini sama dengan 1, kemudian ini sama dengan 256, kemudian 253 ini dengan ini ditambahkan saja, x tambah x jadi 2x nanti, kemudian 1 tambah 1 jadi 2, kemudian n tambah min n jadi 0 ya, kemudian plus y di sini ya, jadi n dengan min n nya jadi habis ya, jadi seperti ini. Kemudian kita y sama dengan ini ya, kita pindah ruas saja semuanya, ini 2 tambah ini jadi dikurang 2 pindah ruas kan jadi 252. Nah, jadi y seperti ini. Karena x adalah bilangan asli, x disebutkan kan bilangan asli. Ini di soal x, y, dan n itu bilangan asli, sehingga maka kita peroleh y terbesar dari sini adalah ya untuk x nya 1 ya. Kalau x nya 1 kan y nya nanti menjadi 2 kali 1 kan 2, 252 kurang 2 adalah 250, karena yang ditanya adalah y terbesar. Oke, sekarang kasus kedua yang dibalik, di depan, satunya di belakang. Oke, sama dengan ini tambahkan saja, ini ditambah ini, hasilnya adalah ini. Hasilnya sama ya dengan ini ya. Oke, sama dengan peristiwa ke-1, yaitu y terbesar adalah 250. Oke, untuk kasus yang ketiga, kasus ketiga ini sama dengan 11, ini sama dengan 23, ini ditambah ini saja, n nya habis jadi seperti ini, maka y sama dengan ini ya. Nah, sama dengan ini. Kemudian karena x nya bilangan asli, maka y terbesar yang mungkin untuk x nya 1 tentu adalah 30. Oke. Kemudian untuk kasus keempat dibalik, ini sama dengan ini ya, sama ditambahkan
ternyata hasilnya sama dengan ini, diperoleh Y terbesar adalah 30. Oke, jadi dari 4 peristiwa ini kita peroleh Y-nya adalah 250 dan 30. Tentu yang dipilih Y terbesarnya adalah yang 250 dan 30. Nah, jadi nilai Y terbesar yang mungkin adalah 250 ya. Tadi ada 2 peristiwa Y yaitu 30 dan 250, yang terbesar adalah 250. Nomor 14, 2 digit terakhir dari ini adalah 77, maka 2 digit terakhir dari A adalah titik-titik. Oke. Jika 2 digit terakhir dari ini adalah 77, maka digit terakhirnya saja adalah 7 ya. Oke, yang terakhirnya adalah 7. Oke, kita tahu 7 pangkat 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 6 adalah ini hasilnya. Maka digit terakhirnya berpola ini. Ini 7, 9, 3, 1, 7, 9. Ada polanya ya. Maka nanti akan berulang lagi. Nah, 7931, 7931 dan seterusnya. Sehingga 7 pangkat X dengan X kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 7, 7, 6. Kan ini polanya ada 4 ya, setiap ini 4 ya, ini berarti kan kelipatan 4 kan. Nah, ini digit terakhirnya adalah selalu 1. 7 pangkat 4 1, 7 pangkat berapa di sini 8 juga 1, 7 pangkat 12 1 dan seterusnya sampai 776. Digit terakhirnya adalah 1, sehingga titik-titik 7 pangkat 7777. Nah, ini sama dengan ini 777 berarti 776 tambah 1 ya. Oke, 776 di sini tadi kan digitnya 1, belakangnya berarti titik-titik 1 di sini kali 7. Nah, ini tentunya 7 kali 1 adalah 7, maka digit terakhirnya nanti adalah 7. Jadi A itu digit terakhirnya nanti adalah 7. Sehingga A dianggap ini ya, titik-titik 7, maka A pangkat 4 ya nanti ini hasilnya 7, paling belakang kan dipangkatkan 4, 7 pangkat 4 tadi ini kan belakangnya 1 kan, digit terakhirnya adalah 1 kalau A pangkat 4. Maka kalau begitu A pangkat 4 saya pangkatkan 10. Nah, ini 1, digit belakangnya 1 pangkat 10 juga 1 ya. Oke, sehingga kalau dijabarkan adalah seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi ini kalau dijabarkan jadi contohnya seperti ini ya. Nah, A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Kemudian dari sini B pangkat 0, B pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 gitu ya. Jadi A-nya pangkatnya turun, B-nya pangkatnya naik. Kemudian di depannya ini adalah C. C kombinasi 40, 41, 42, 43 dan 44. C itu ini rumusnya. C 43 berarti 321, yang bawah yang atasnya ngikutin aja 432. Jadi dari bawah dulu. Oke, sehingga kalau ini, nah ini 07, ini titik-titik 0, maksudnya belakangnya digitnya 0 ditambah 7, nah pangkat 4 ya seperti ini. Nah, 0 pangkat 4, 0 pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0, atau pangkat 0 nggak usah ditulis, 0 pangkat 0. Oke, kemudian 7 pangkat 0, dari sini 7-nya nggak ada. Mulai dari sini 7 pangkat 0, 1, 2, 3, 4. Jadi seperti ini. Oke, 0 pangkat 0 kan 0 ya, 0 pangkat 4 kan 0. Oke, sehingga digit terakhirnya di sini nanti 0. Sini digit terakhirnya juga 0. Karena kan di sini 7 kali 000 kan berarti, nah tetap 0 kan digit terakhirnya. Ini pun juga begitu. Nah, tinggal digit terakhirnya yang ini 7 pangkat 4 kan nanti 1. Oke. Penjelasannya adalah seperti itu. Jadi kan A pangkat 4 digit terakhirnya 1, berarti kita anggap titik-titik 1, kemudian dipangkatkan 10. Kalau dijabarkan jadi seperti ini ya. Nah, ini 10 titik-titik 1 ini berarti paling belakang, berarti 0 ditambah 1 gitu kan. 0 ditambah 1. Nah, dijabarkan seperti ini. Pangkat 10, kemudian
dan seterusnya turun seperti nanti. Nah, sampai di sini pangkat 1. Di sini nolnya tidak ada. Kemudian yang satunya jadi seperti ini kan. Nah, ini satunya dari sini pangkat 0, kemudian nanti pangkat 3, pangkat 9 ini ya harusnya, pangkat 9 ditambah ini pangkat 0, pangkat 10. Nomor 14, jika dua digit terakhir dari A pangkat 777 adalah 77, maka dua digit terakhir dari A adalah titik-titik. Dua digit terakhirnya 77, berarti digit terakhirnya adalah 7 ya. Berarti ini angka terakhirnya angka 7. Kita tahu 7 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu segini ya. Sehingga kita lihat polanya ini digit terakhirnya 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1 dan seterusnya. Berarti setiap kelipatan 4 berpola. Oke, 7 pangkat 4, pangkat 8, pangkat 12 sampai 776 tentu digit terakhirnya nanti adalah 1 ini ya. Oke, sehingga ini 776 kali ini tambah 1, jadi ini 777 adalah ini ya, sekian ini. Yang ini sendiri adalah belakang digitnya 1 ya, kemudian yang terakhir ini adalah 7, sehingga kalau dikalikan ini adalah 7. Sehingga kalau begitu kita tahu nanti digit terakhirnya dari A itu adalah 7. Sekarang ini ya, ini 7 pangkat sekian ternyata 7 sama dengan ini kan digit terakhirnya 7. Berarti digit terakhirnya adalah 7, kita tinggal mencari digit kedua dari A. Oke, kita tahu A pangkat 4, ini 7 pangkat 4 kan digit terakhirnya 1 ya. Sehingga kalau A pangkat 4 ini dipangkatkan lagi menjadi pangkat 10. Nah, ini pangkat 10 nanti kalau dijabarkan jadi seperti ini. Oke, ini contoh ini kenapa seperti ini. Contoh nih 1321 itu kan 1320 tambah 1 ya. Nah 1320 nya itu saya anggap titik-titik 0 kemudian ditambah 1, jadi kita fokus ini 0 dan 1. Nah seperti ini. Nah jadi ini kan bisa dijabarkan ini dengan ini kan. Nah ini nanti kalau dijabarkan jadi seperti ini. Kita lihat contoh di bawahnya. Nah, seperti ini. Kalau A pangkat A plus B pangkat 4 di sini C 40, 41, 42, 43 sampai 44. A-nya pangkatnya 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian B-nya pangkatnya 0, 1, 2, 3, 4. Yang mana C 43 itu pengertiannya adalah ini 3, 2, 1, yang atas ikutin 4, 3, 2. Seperti ini penjabarannya. Sehingga kalau pangkatnya 10 ya berarti C 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Kemudian tentu yang depannya nanti ini pangkatnya turun dari 10, 9 sampai 0. Kemudian satunya ini pangkatnya naik dari 0, 1, 2 sampai ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya fokus 2 bentuk terakhir ini ya, ini nah, seperti ini. C910 itu adalah 10 ya, ini 10. Kemudian ini maksudnya digit terakhirnya 0 kali 1 ya tetap segini. Nah ini nolnya ada 2 ya, jadi seperti ini. Ini 10 kali ini digit terakhirnya kan jadi 0, nolnya ada 2 kali 1 ya tetap seperti ini. Contoh ini 1300 kali 1 kan tetap 1300, digit terakhirnya kan 0, 0 kan. Nah makanya ini nanti digit terakhirnya adalah ini 0, 0. Nah seperti ini. Nah ini C1010 kan 1 kali 1 1 ya, 1 pangkat 10 kan tetap 1. Nah maka digit terakhirnya 01. Nah, jadi A pangkat 40 itu digit terakhirnya adalah 01. Kita tahu 777 itu kan 40 kali 19 ditambah 17. Nah, jadi ini pangkat 19 kali A pangkat 17. Tadi A pangkat 40 sudah dijelaskan digit terakhirnya 01 ya. Oke. Padahal ini
tadi A pangkat 777 digit terakhir, 2 digit terakhirnya adalah 77. Padahal ini tadi udah 01 dari sini ya. Nah, sehingga ini dijabarkan jadi sini 01 pangkat 19 kemudian kali A pangkat 17 adalah digit terakhirnya 77. Sehingga ini tentu tetap hasilnya adalah ini ya, A pangkat 17 77, sebab ini kali berapapun kan tetap ya nanti, sehingga harus ini hasilnya 77. Nah, kita hitung yang belakang dulu. Ini C17 17 ini kan 1 ya, kita hitung dulu 7 pangkat 17. Oke, 7 pangkat 16 itu ini ya. Nah, ini sekian. Nah, ini kalau dijabarkan jadi seperti ini, digit terakhirnya adalah 01 ya. Di sini adalah 1, ini 00, ini 00 digit berarti digit terakhirnya nanti kan 00 sama 1 kan 01 ya, berarti 7 pangkat 16 itu adalah 01 digit 2 digit terakhirnya. Kan di sini nolnya nanti ada 4 kan, 00-nya ini pangkat 2 kan jadi 4. Yang ini ada berapa ini? 00-nya ada 1 ya, ada 2 maaf, 00-nya berarti 0-nya 00 gitu ya, maksudnya 00, 2 digit terakhirnya 0 tambah 1 ya, ini 01 ya. Oke, kemudian pangkat 17 itu kan berarti pangkat 16 kali pangkat 1 ya. Nah, ini yang ini tadi pangkat 16 nya kan 01 kali 7 ya, tetap ini 07, berarti digit terakhir dari 7 pangkat 17 itu adalah 07. Oke, yang ini sudah ketemu 07. Oke, kemudian yang ini 7 pangkat 16 tadi sudah disebutkan di bawah adalah 00 ya, 00 kali K0. Nah, ini kan 17 ya, 17, ini K0, ini digit belakangnya adalah 00 ya, berarti 17 hari ini kita anggap begini ya. Nah, ini belakangnya 0, tanda tanya 0, kemudian ini tadi 07, ini kalau ditambahkan kan jadi begini, tanda tanya 7. Padahal A pangkat 17 tadi digit terakhirnya adalah 77. Nah, ini harus sama dengan ini. Nah, sehingga 17 ini tadi, padahal ini tadi 17 kali ini, maka digit terakhir digit kedua dari belakangnya adalah 7 ya, digit keduanya 7, 2 dari belakang maksudnya ya, 7. Nah, tentu contoh ini ya, 17 kali 120 kan segini ya. Nah, contoh seperti ini, 4 ini diperoleh dari ini ya, 7 kali 2 kan 14. Nah, itu dipilih 4-nya kan, 14 digitasinya kan 4 gitu maksudnya. Nah, maka ini kali ini sama dengan 70. Nah, 70, sehingga tentu K-nya itu ya harus sama dengan 1 ya, K harus sama dengan 1. Nah, 17 kali ini K kali 10 ya, berarti 70, berarti digit kedua atau K-nya itu adalah 1, maka tentu A itu adalah 2 digit terakhirnya adalah 17. Nomor 15, bilangan asli ganjil terbesar sehingga barisan bilangan ini memenuhi ini. Untuk setiap bilangan asli N adalah titik-titik. Berarti yang ditanya B-nya berapa ya? B syaratnya ini. B itu adalah bilangan asli ganjil terbesar. Perhatikan bahwa bentuk ini bisa difaktorkan seperti ini ya. N-nya dikeluarkan. Adalah perkalian dua bilangan genap dan ganjil. Jika N-nya genap, maka N plus 19 kan ganjil. Baliknya, kalau N-nya ganjil tambahkan ganjil kan genap. Ya, berarti ini perkalian antara ganjil dan genap. Maka tentunya N kuadrat plus 19N
adalah bilangan genap ya, karena ganjil kali genap kan contoh 1 kali 2 kan 2 genap ya, ganjil kali genap hasilnya adalah genap. Jadi bentuk ini adalah bilangan genap. Karena diketahui bilangan asli ganjil B adalah ganjil asli, maka bentuk ini merupakan bilangan ganjil. Ya kan, yang depannya tadi genap. Dari sini tadi kan B-nya ganjil ya, genap tambah ganjil tentu hasilnya ganjil. Jadi AN ini merupakan bilangan ganjil. Karena N bilangan asli, B asli ganjil, maka bentuk ini selalu ini ya, suku yang lebih besar adalah lebih besar. Kalau N-nya lebih besar, maka AN-nya juga lebih besar. Berlaku seperti ini. Dan seperti ini. Ini permintaannya dari soal ini. Karena ini ya, deret naik adalah suku naik, maka berlaku ini ya. FVP dari ini, FVP dari ini dikurangi ini. Contoh ini FVP dari 12 dan 18 itu kan 6 ya. Yang diperoleh dari faktor ini, faktor dari 12 itu kan 1, 2, 3, 4, 6, 12, sedangkan faktor dari 18 itu ini ya. Faktor yang sama, persekutuannya kan yang ini, yang kuning ini, yang sama. Oke. Kemudian yang terbesar adalah 6, maka faktor persekutuan terbesar adalah 6. Maka FVP dari 12 dan 18 kan 6, maka FVP dari 18 dikurang 12 juga 6. Nah, yang diperoleh dari faktor 12 ini tetap. Ini faktor di 18 dikurangi 12, 6 adalah ini. Nah, 6 itu sebab 6 itu kan juga membagi 12, kemudian dan tentunya juga 18 ya, 18 kurang 12 kan tetap 6 kali 3, 12 nya juga 6 kali 2, jadi tetap juga 6. Jadi ini dikurang ini tetap FVP nya sama. Pun juga ini FVP dari 12 dan 27 nanti kalau dikurangi ini kan sama dengan segini ya, yaitu 3, maka nanti 27 kurang 12 FVP nya juga tetap 3, sama ya, di aturan seperti itu. Jadi untuk AN plus 1 lebih besar dari AN, maka FVP mereka berdua akan sama dengan FVP dari AN, dan AN plus 1 dikurangi AN, sama ini. Oke. Karena untuk setiap bilangan asli N berlaku ini, dan AN-nya ini merupakan bilangan ganjil serta ini lebih besar dari ini, maka FVP-nya ini sama dengan FVP ini dari soal harus sama dengan 1, maka ini harus sama dengan 1 FVP-nya. Sebab 1 kan faktor dari semua bilangan ya. Ini N-nya itu kan berubah-ubah, bahkan berlaku untuk semua bilangan asli N ya, tentu faktornya FVP-nya adalah 1. Oke, tadi ini berlaku ini, kita cari yang ini ya, yang belakangnya dulu ini, AN plus 1 min AN, yang mana AN itu kan ini ya, AN-nya adalah ini. AN-nya ini, kemudian tentu AN plus 1-nya ya berarti tinggal N-nya ini diganti N plus 1 ya, jadi seperti ini. Ini kalau dijabarkan hasilnya ini, nah ini, sehingga ini dikurang AN, ini hasilnya adalah ini. N kuadratnya habis ya, 21N kurang 19N jadi 2N, kemudian B-nya habis, jadi seperti ini. Jadi bentuk ini tadi sama dengan ini, yang belakang adalah sama dengan ini, AN-nya tetap ini. Karena FVP-nya 1, karena FVP-nya mereka ini 1, artinya ini dan ini itu dikatakan relatif prima. Contoh relatif prima itu antara 7 dan 6 ya. 7 dan 6 itu faktor yang sama adalah 1. Nah,
maka 6 ini bisa dibagi 2 kan? Nah, jadi 3. Maka FPB dari 7 dan 3 juga 1. Jadi seperti itu. Nah, maka bentuk yang belakang ini kan bisa dibagi 2. Nah, ini dibagi 2 menjadi N plus 10. Jadi FPB dari ini akan sama dengan FPB dari ini, yaitu sama dengan 1. Kemudian FPB yang ini, yang depan ini, karena yang depan kan lebih besar dari yang belakang, ini dikurangi dengan ini kali ini. Nah, gitu. Kenapa kok dikali dengan ini? Tujuannya nanti kalau dikalikan, dijabarkan kan jadi N kuadrat. Ini N kuadratnya nanti habis, plus 19N, 19N-nya juga habis. Tinggal B-90 seperti ini. Jadi yang depannya tidak ada N-nya. Kemudian FPB-nya jadi ini. Tadi adalah 1. Ya, sehingga karena ini FPB-nya 1, untuk setiap N ya tentunya ini harus 1 ya, yang depan ini. B-90 ini harus 1. Tentu B-nya sama dengan 91. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.